Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Raka. Boleh silakan duduk. Ada. Oke. Gimana Raka keadaan hari ini? Saya agak kurang mood bu. Oh gitu. Tapi untuk keadaan sehat. Agak pilek sih bu. Oh gitu ya. Oke. Jadi terkait yang chat semalam tuh, Raka mau melakukan sesi konseling. Nah, sebelumnya Raka udah pernah belum sih melakukan sesi konseling sebelumnya? Pernah bu. Oh, udah pernah. Jadi kalau yang Raka tahu sesi konseling itu apa sebelumnya? Konseling itu kan merupakan proses penyelesaian masalah ya bu, yang dilakukan oleh konselor gitu sih. Oke, benar banget. Jadi kayak proses bantuan dari konselor kepada konseling untuk menemukan solusi yang terbaik dan juga memandirikan dari konseling itu sendiri. Oh iya. Nah, di situ juga ada asas-asas Raka. Asas-asasnya itu ada kerahasiaan. Jadi apa yang Raka ceritakan kepada ibu itu menjadi rahasia, dan juga ada asas keterbukaan di mana Raka nih diharapkan terbuka terhadap apa yang Raka ceritakan saat ini gitu. Nah, selanjutnya tuh ada waktu nih Raka. Waktu dalam konseling itu sendiri. Kira-kira waktu untuk permasalahan yang Raka lakukan sekarang ini Raka butuh berapa dalam sesi konseling kali ini? Aduh, nggak tahu ya bu, berapa ya bu kira-kira ya durasi? Gimana kalau kita coba untuk 45 menit ke depan ini? Jadi nanti misalnya permasalahan itu butuh lakukan sesi konseling selanjutnya, bisa kita jadwalkan pada esok hari atau esok harinya lagi. Oke, jadi sebelumnya juga boleh Kakak ceritakan apa yang Raka rasakan atau Raka pikirkan akhir-akhir ini? Apa ya bu ya? Sebenarnya apa ya? Saya itu kan ini udah lama ya tinggal kampus. Saya udah lama kampus. Iya, udah jarang banget gak Raka ya? Iya, saya udah lama dari kampus. Terus juga skripsi saya terbengkalai. Terus juga dicari sudah sama pelacur kan, bagi besar. Banyak lah permasalahan itu. Saya takut gitu loh. Saya takut ke kampus karena udah lama kampus, kemudian juga takut nanti dipanggil sama dosen lah segala macam gitu bu. Itu sih makanya itu saya bingung nih harus gimana, sedangkan saya harus ada yang diselesaikan kan, nggak mungkin juga saya akan terus-terusan kesini dan iya saya bakal ninggalin kuliah aja kan, karena harus juga bisa ya saya tinggal kerja aja langsung kan, apalagi sekarang juga saya udah kerja kayak gitu sih. Makanya saya bingung tuh kira-kira, saya takut sih kampus ketemu dosen, terus juga udah lama kampus, suasana yang beda kan. Oke, dari yang Raka ceritakan tadi ini, kira-kira yang dalam pikiran Raka tuh kalau dalam ke kampus tuh apa sih? Apa hal yang Raka pikirkan ketika dengar kata kampus gitu? Takut sih. Takut ketika Raka ke kampus atau ke tempat yang baru, apakah merasa asing gitu ketika berada di kampus? Iya, karena contoh apa ya, takut gitu, kayak takut ketemu dosen. Saya selalu menghindar sama dosen, sama kayak pakai pin gitu kan. Saya takut ketemu pakai pin tuh. Oh jadi tapi kamu nggak takut nih ketemu ibu untuk sesi konseling kali ini di kampus ini ya? Nah, sebelumnya kalau misalnya Raka sendiri itu adakah pengalaman buruk yang pernah Raka alami sebelum takut nih untuk ke kampus nih? Apakah pernah dosen ini memarahi atau membentak Raka atau gimana nih Raka? Enggak sih bu, cuman saya takut kena omel. Kan Pak Kevin menyeramkan. Pak Kevin menyeramkan ya. Jadi kalau misalnya apakah omelan itu membuat kamu males nih gitu? Itu dia sih bu, makanya kan karena saya takut tadi kan, cemas, takut, khawatir gitu sih bu. Khawatir nanti kalau diomelin gimana, males banget nih kalau diomelin gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari Pak Kevin sendiri nyariin kamu sih pastinya. Nyariin dong. Gak tahu ya bu ya, kayaknya sih iya ya bu ya. Tapi kalau misalnya dari omelan dia sendiri, Raka pernah merasa kayak itu untuk bangun diri Raka sendiri nggak sih dari omelan Pak Kevin?
apa ya Bu ya? Mungkin enggak ya Bu. Oh, kenapa bisa Enggak enggak? tahu ya Bu ya. Terus kalau misalnya apakah ketika Raka untuk pergi ke kampus sendiri, adakah seseorang atau spesial orang untuk ditemui ke kampus, jadi sehingga Raka tuh ada semangat atau acuan gitu untuk pergi ke kampus? Kalau seseorang spesial nggak ada sih Bu, karena kebetulan saya jomblo. Iya, paling saya ke kampus juga sama teman-teman gitu kan, Oh. sama ya teman-teman yang lain lah gitu. Berarti kalau misalnya temen-temen gak ke kampus, kamu juga gak akan ke kampus. Iya, makanya itu saya diajakin juga kan takut Bu gitu. Nah, Gimana gitu Bu? kalau misalnya berarti Raka selama ini gak ke kampus, kalau misalnya gak akan ke gedung kampus atau hanya ke lingkungan kampus doang? Nggak berani saya Bu. Makanya saya ke kampus kan cuma ketemu Ibu sekarang nih. Makanya saya pengen tahu gimana ya Bu ya caranya gitu Bu. Tapi kamu udah berani loh ke gedung kayak ini bertemu saya. Berarti kamu ada hal yang menginginkan kamu untuk ke kampus sendiri gitu. Jadi apakah cuma hanya karena Pak Kevin aja kah, atau emang udah lagi di fase malas untuk kampus atau gimana? Itu Bu ya. Saya ketemu. Iya ya. Iya kan? Tapi Nah, mungkin itu ya Bu. Saya males ke kampus. Ya baik lagi sih Bu. Saya mungkin takut sama Pak Kevin tadi itu aja sih. ya. Tapi semenyeramkan itu kah Pak Kevin bagi kamu? Iya. Dia kan membimbing saya kan. Oh iya. Iya, saya udah lama ngilang juga. Bingung juga mau gimana, jawabnya juga bingung. Nggak enak sih. Apakah kamu ketika merasa nggak ke kampus ada ketakutan dari orang tua, atau merasa gue nggak ke kampus nih, kayaknya sayang banget, UKT udah sering dibayarin nih tiap Itu udah pasti. semester. Iya Bu, benar banget. Itu udah pasti ya Bu, yang tante bayar segala macem. Cuman ya balik lagi Bu, saya takut itu sih. Sebelumnya kalau kamu takut sendiri itu, apakah kamu teman-teman yang satu pembimbing sama kamu nggak pernah kamu tanyain kayak gimana sih Pak Kevin sekarang gitu, atau Belum sih Bu. Belum ditanya. gitu? Jadi menurut kakak sendiri, kampus ini masih hal yang menakutkan untuk rasakan atau untuk didatangi gitu. Jadi selain hal takut pada kampus, takut juga sama Pak Kevin nih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya suasana, ngomong-ngomong suasana di ini, apakah Raka ada karena udah lama nggak ke kampus nih, perlu adaptasi baru lagi kak untuk suasana di kampus ini? Iya pasti Bu, karena kan saya dulu kan udah lama kan dari kampus. Saya juga kaget nih datang ke kampus kok ternyata banyak yang beda. Gedung udah jadi lantai 3 kan. Itu sih Bu. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya Raka sendiri itu bisa dilihat ketakutan Raka atau kecemasan Raka ini pada takut sama kampus karena sama Pak Kevin, terus juga tuh takut ditanyain, takut juga ditanya-tanyain sama beliau. Nah untuk sendiri Raka dari 1 sampai 3 itu Raka tuh takut sama Pak Kevin itu di angka berapa? 3 kalau takut ya. Iya takut banget. Takut banget soalnya gitu. Raka sampai 1 sampai 3 untuk sama Pak Kevin itu sendiri. Iya, karena kan saya udah lama gak ketemu itu kan. Terakhir juga ketemu waktu di kelas itu, waktu pas kuliah kayak gitu. Adakah pengalaman Raka sampai 3 untuk poin Pak Kevin gitu? Apa? Ada kenapa sampai 3 untuk Pak Kevin? Apakah ada pengalaman buruk ketika kuliah? Tidak hanya di ketika skripsinya aja gitu? Kalau kuliah sih enggak ya Bu ya. Itu kan karena saya takut aja sih Bu, takut kalau sekarang kan memang udah lama nih nggak ketemu gitu kan. Terus kalau misalnya waktu kuliah dulu, waktu di kelas sih biasa aja Bu, nggak ada ketakutan, mungkin di angka 0 lah kali ya. Nah, jadi Raka udah tahu kan ketika waktu perkuliahan pada 3 tahun yang lalu, Raka Pak Kevin itu poinnya 0 dari Raka sendiri untuk ketakutan yang Raka rasakan. Coba nih Raka bisa bayangkan, Raka bisa tutup mata Raka sekarang. Pada 3 tahun yang lalu, Raka bertemu sama Pak Kevin. Raka juga perkuliahan pada saat itu. Berapa poin yang Raka berikan ketika 3 tahun yang lalu pada perkuliahan saat itu? 0.
pada 2 tahun yang lalu ketika perkuliahan yang masih perkuliahan, berapa poin yang kakak berikan ketika bertemu dengan Pak Kevin? Oke, masih 0. Ketika 1 tahun ke belakang, ketika pada masa pandemi, berapa poin yang kakak berikan ketika bertemu dengan Pak Kevin? 0. Oke. Pada tahun ini berapa ketakutan yang Raka berikan? Berapa poin ketakutan yang Raka berikan kepada Pak Kevin ketika bertemu dengannya? Oke, 2. Untuk saat ini, ketika Raka keluar pada ruangan ini dan bertemu dengan Pak Kevin, berapa poin yang Raka berikan ketika bertemu dengan beliau? 2. Oke. Sudah menurun dari yang Raka berikan ketika di awal tadi. Berarti ada penurunan dari ketakutan yang Raka rasakan sendiri. Itu apakah ketika 3 tahun ke belakang, ketika 0 itu sendiri, ketika poinnya itu 0 sendiri, apakah Raka lebih berani untuk bertemu sekarang dan dengan Pak Kevin itu sendiri? Iya. Ketika Raka keluar ruangan ini, Raka bisa lebih berani untuk bertemu dengan beliau, untuk bisa lebih layaknya pembimbing untuk pengerjaan skripsi saat ini. Bagaimana keadaan Raka sekarang dan apa yang Raka rasakan saat ini? Kalau masih takut itu masih, cuman sedikit lebih menurun ya, gitu sih. Oke. Jadi kalau yang Raka bisa lakukan untuk saat ini, bisa menemui dengan Pak Kevin sendiri. Sebenarnya Rakanya ada memiliki keberanian untuk bertemu dengan pembimbing tersebut. Jadi Rakanya sudah hebat untuk melakukan pertemuan dengan pembimbing tersebut. Raka merasakan Rakanya adalah seseorang yang berani bertemu dengan dosen. Sebenarnya masih takut sih, cuman ya sedikit lebih bisa sih kayaknya. Karena kan dari tadi dari 3 ke 2 sih. Iya. Maka terkait sesi konseling kali ini kita cukupkan terkait waktunya. Bagaimana perasaan Raka ketika melakukan sesi konseling kali ini? Ya sedikit lebih lega ya, walaupun memang saya masih takut sih ya Bu ya kayak gitu. Jadi kalau lega itu sedikit lebih lega, cuman memang masih sedikit ada ketakutan lagi sih. Oke, mungkin kita bisa atur jadwal terkait besok Iya itu ataupun yang saya inginkan. ya terkait jadwal besok untuk sesi konseling selanjutnya, dikarenakan waktu yang kita sepakati sudah habis gitu, jadi kurang efektif lagi jika tetap kita laksanakan. Mungkin besok bisa bertemu lagi di Ibu di ruangan yang sama. Kira-kira Raka bisa di jam berapa besok? Saya bisa, Ibu pas minggu jam berapa? Kebetulan besok saya free dari jam 2 sih mungkin. Ya, mungkin jam segitu. Oke, mungkin di ruangan yang sama ini Raka bisa nemuin saya pada pukul 2 besok hari. Oke, Raka semangat ya terkait hal yang Raka rasakan saat ini. Raka hebat kok untuk bisa berani bercerita sendiri, itu udah hebat. Semangat ya Raka, terima kasih udah mempercayai Ibu sebagai konselor untuk cerita yang dialami Raka. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, Pamit ya Bu ya.